Pulau Jawa. Hari ini kita mengenalnya sebagai salah satu pulau terpadat di dunia, dengan sawah hijau, gunung berapi, dan kota-kota besar yang dipenuhi manusia. Namun, jika kita menengok jauh ke belakang, puluhan ribu tahun lalu, wajah pulau ini sangat berbeda. Pada zaman Pleistosen, sekitar 50.000 hingga 100.000 tahun lalu, Jawa bukanlah pulau yang kita lihat hari ini. Sebagian besar daratannya masih ditutupi hutan hujan tropis lebat, dipenuhi satwa liar berukuran besar. Sungai-sungai mengalir deras, membawa lumpur dan mineral yang pada akhirnya mengendap, mengabadikan tulang-tulang makhluk yang pernah hidup di masa itu. Di antara penghuni paling mengagumkan sekaligus paling menakutkan pada zaman tersebut, berdirilah seekor predator yang kini hanya tersisa dalam bentuk fosil, harimau ngandong, atau secara ilmiah dikenal sebagai Panthera tigris soloensis. Hewan ini bukanlah harimau biasa. Fosil-fosil yang ditemukan menunjukkan bahwa ia jauh lebih besar daripada harimau modern yang kita kenal hari ini. Bahkan, ia mungkin lebih besar daripada harimau Siberia, yang kini dianggap sebagai subspesies harimau terbesar di dunia. Hari ini, kita akan menyusuri jejak-jejak purba yang tertinggal. Dari tepi Bengawan Solo, dari hutan-hutan yang kini tinggal nama, hingga laboratorium para ilmuwan yang mencoba menyusun kembali potongan-potongan sejarah. Kita akan menjelajahi bagaimana harimau ngandong hidup, bagaimana ia berburu, bagaimana ia beradaptasi, dan akhirnya, bagaimana ia menghilang dari muka bumi. Kisah harimau ngandong bermula dari sebuah sungai legendaris di Jawa, yaitu Bengawan Solo. Di daerah Ngandong, Jawa Tengah, para peneliti Belanda pada awal abad ke-20 menemukan sesuatu yang menakjubkan. Di lapisan endapan tanah sungai, terkubur selama ribuan tahun, mereka menemukan fragmen tulang-tulang besar, di antaranya rahang, gigi taring, dan bagian tulang anggota tubuh. Awalnya fosil ini hanya dianggap sebagai sisa-sisa hewan besar yang pernah mendiami Jawa. Namun setelah penelitian mendalam, para ahli paleontologi menyadari bahwa tulang-tulang ini adalah milik seekor harimau purba. Harimau yang tidak sama dengan harimau Jawa, atau Panthera tigris sondaica, yang masih bertahan hingga abad ke-20, tetapi sebuah bentuk jauh lebih tua dan jauh lebih besar. Para peneliti kemudian memberi nama ilmiah, Panthera tigris soloensis. Nama ini merujuk pada lokasi penemuan, Lembah Solo. Namun publik lebih mengenalnya sebagai harimau ngandong. Fosil ini menjadi bukti kuat bahwa selama ribuan tahun, Jawa bukan hanya dihuni oleh manusia purba seperti Homo erectus dan Homo sapiens awal, tetapi juga oleh predator raksasa yang menguasai ekosistem. Berdasarkan analisis morfologi fosil, harimau ngandong diperkirakan memiliki ukuran tubuh yang luar biasa. Panjang tubuhnya bisa mencapai lebih dari 3,5 meter dari kepala hingga ujung ekor. Beratnya diperkirakan antara 370 hingga 400 kg, mungkin lebih. Sebagai perbandingan, harimau Siberia, harimau terbesar yang hidup saat ini, memiliki panjang sekitar 3 meter dengan berat 300 kg. Artinya, harimau ngandong bisa jadi lebih besar, lebih kuat, dan lebih mematikan. Tulang rahangnya menunjukkan otot-otot yang kuat, memungkinkan gigitannya menghancurkan tulang keras mangsanya. Gigi taringnya panjang, tajam, dan kokoh, dirancang untuk menembus kulit tebal dan daging padat satwa besar. Kukunya yang tajam dapat merobek tubuh mangsa hanya dalam satu serangan. Dengan ukuran dan kekuatannya, harimau ngandong tidak sekadar predator. Ia adalah penguasa puncak ekosistem Jawa purba, predator yang hampir tidak memiliki pesaing alami. Untuk memahami harimau ngandong, kita harus membayangkan dunia tempat ia hidup. Pada zaman Pleistosen, Pulau Jawa dipenuhi oleh satwa-satwa besar. Ada banteng purba yang tubuhnya lebih besar daripada banteng modern.
Ada rusa raksasa dengan tanduk panjang yang indah. Ada pula kerbau liar dan bahkan gajah kerdil Jawa, hasil adaptasi dari gajah besar Asia yang terisolasi di pulau ini. Semua hewan ini merupakan bagian dari rantai makanan yang menopang harimau ngandong. Dengan tubuh raksasanya, ia bisa menjatuhkan mangsa besar seorang diri, atau mungkin dengan strategi serangan mendadak yang sama seperti harimau modern. Harimau ngandong adalah predator yang menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa kehadirannya, populasi satwa herbivora bisa saja meledak dan merusak vegetasi. Namun harimau ngandong tidak hidup sendirian di Jawa. Saat itu manusia purba juga sudah hadir. Homo erectus dan kemudian Homo sapiens awal mendiami pulau ini. Mereka berburu, membuat alat dari batu, dan tinggal di gua-gua atau dekat sungai. Pertanyaannya adalah, apakah manusia purba pernah bertemu harimau ngandong? Meskipun bukti langsung jarang ditemukan, besar kemungkinan pertemuan itu pernah terjadi. Bayangkan manusia purba yang berburu rusa dengan tombak batu sederhana, lalu tiba-tiba menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya pemburu di hutan. Bisa jadi manusia menghindari wilayah yang terlalu banyak dihuni predator, atau sebaliknya, mulai berkompetisi dengan mereka. Beberapa ilmuwan menduga bahwa tekanan manusia, meskipun kecil, bisa ikut berkontribusi pada kepunahan harimau ngandong. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa harimau ngandong punah? Ada beberapa teori yang dikemukakan ilmuwan di antaranya, perubahan iklim, kepunahan mangsa utama, dan tekanan manusia. Gabungan faktor-faktor inilah yang membuat harimau ngandong hilang sekitar 50.000 tahun lalu. Sebuah predator yang begitu kuat, begitu besar, akhirnya tak mampu bertahan melawan perubahan alam dan kompetisi. Meski punah, harimau ngandong meninggalkan warisan evolusi. Setelah kepergiannya muncul subspesies yang lebih kecil, harimau Jawa atau Panthera tigris sondaica. Harimau Jawa bertahan lebih lama, hingga abad ke-20. Sayangnya, akibat perburuan dan hilangnya habitat, harimau Jawa juga dinyatakan punah sekitar tahun 1980-an. Kisah ini mengingatkan kita, bahkan predator sekuat harimau, baik purba maupun modern, rentan terhadap perubahan lingkungan dan ulah manusia. Hari ini harimau ngandong hanya tersisa dalam bentuk fosil. Tulang rahang dan gigi yang ditemukan di tepi Bengawan Solo menjadi saksi bisu keberadaannya. Harimau ngandong adalah simbol bahwa bahkan penguasa puncak sekalipun tidak abadi. Ia memberi kita pelajaran penting tentang keseimbangan ekosistem dan rapuhnya keberlangsungan hidup. Ketika kita melihat harimau modern hari ini, yang populasinya terus menurun, kita diingatkan kembali pada kisah purba ini, bahwa jika kita tidak menjaga mereka, sejarah mungkin akan terulang.